Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Muhammad Rifki Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu tanaman yang dapat dijadikan atau berpotensial sebagai raw material paper production teman-teman. Nah, salah satu tanamannya ini saya mengambil contoh yaitu tebu teman-teman. Langsung saja kita masuk ke profil dari tebu itu sendiri teman-teman. Nah, tebu itu berasal dari kingdom plantae atau tanam-tanaman teman-teman. Jadi semua tanaman itu maksudnya itu kingdomnya plantae, dan untuk sub kingdomnya itu Rachiobionta atau tumbuhan yang bervaskular atau tumbuhan memiliki berpembuluh teman-teman. Nah, untuk divisinya itu dari Magnoliophyta atau tanaman yang berbunga. Jadi tanaman yang berbunga masuk ke dalam Magnoliophyta ini. Nah, untuk kelasnya itu Liliopsida. Liliopsida ini merupakan kelas dari tanaman berkeping satu atau monokotil. Untuk kelasnya ini teman-teman sama dengan bambu, rumput, itu termasuk Liliopsida ini teman-teman. Nah, untuk familinya itu dari Poaceae, itu family tanaman rerumputan teman-teman. Jadi tanaman dengan daun sejajar itu kebanyakan itu masuk di family Poaceae. Nah, untuk genusnya itu dari Saccharum, sedangkan spesiesnya Saccharum officinarum L. Nah, kita lanjut ke morfologi dari tebu teman-teman. Untuk akarnya itu berbentuk akar serabut ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman main ke perkebunan tebu atau ke ladang tebu itu dapat dilihat teman-teman, di situ ada akarnya itu berbentuknya serabut. Jadi kebanyakan rerumputan ini kan akarnya serabut, bukan akar tunggal atau akar tunggang. Nah, untuk batangnya itu bentuknya itu seperti batang bambu ya teman-teman. Di situ ada ring-ring umur atau lingkaran umur dari tebu ini teman-teman. Jadi semakin tinggi tebu, maka ringnya ini akan semakin banyak teman-teman. Itu menunjukkan bahwa tebu ini juga berumur sepanjang itulah teman-teman. Untuk daunnya itu bentuknya jajar ya, seperti kebanyakan rumput-rumputan itu daunnya memiliki daun jajar. Juga tumbuhan monokotil itu sebagian besar daunnya itu memiliki daun yang sejajar. Sedangkan bunganya itu bentuknya seperti kemonceng inilah teman-teman. Jadi kalau di desa itu banyak digunakan untuk mainan anak kecil. Terus saya digunakan tembak-tembakan, untuk perahu-perahuan, buat beberapa DIY staff lah teman-teman. Nah, ini peta luas areal perkebunan tebu di Indonesia pada tahun 2018. Saya mengambil data dari Badan Pusat Statistik Nasional. Nah, untuk lahan terluas itu berada di Jawa Timur ya teman-teman, ada sekitar 196.000 hektar. Sedangkan yang kedua itu ada di Lampung, ada sekitar 109.000 hektar. Nah, sebagian besar ini kan tersebar di Pulau Jawa teman-teman. Ini tidak jauh dari masa kolonial Belanda dulu teman-teman. Jadi di Jawa ini banyak sekali dibangun pabrik-pabrik atau mil gula teman-teman. Jadi oleh karena itu di Jawa ini banyak juga ditemukan perkebunan tebu teman-teman. Nah, kita masuk ke perbandingan ampas tebu atau sugarcane bagas dengan struktur kimia Acacia mangium teman-teman. Nah, itu yang atas ini gambar dari sugarcane bagas, sedangkan yang bawah itu chip dari kayu akasia. Nah, untuk chemical compositionnya dari yang pertama yaitu lignin. Sugarcane bagas ini memiliki lignin yang lebih rendah dibanding dengan eukaliptus teman-teman atau akasia. Hal ini dikarenakan tebu ini kan bukan termasuk tanaman yang berkayu teman-teman, sedangkan lignin ini banyak dijumpai pada tanaman berkayu karena fungsinya itu memperkuat atau memperkaku dari kayu itu teman-teman. Nah, untuk selulosa itu ampas tebu juga memiliki selulosa yang lebih rendah dibanding kayu akasia teman-teman. Oleh karena itu kan akasia ini banyak digunakan sebagai bahan baku
kertas teman-teman, karena selulosanya itu cukup tinggi atau lumayan tinggi. Sedangkan hemiselulosa pada ampas tebu itu lebih tinggi dibanding pada kayu akasia atau pada kayu eukaliptus. Hal ini dikarenakan tebu ini kan bentuknya itu tidak sekeras kayu dan banyak mengandung air. Oleh karena itu di situ banyak hemiselulosa, karena kita tahu kan hemiselulosa ini bentuknya itu seperti jelly ya teman-teman. Nah, kita masuk ke sebuah penelitian. Jadi pada penelitian ini membandingkan antara kertas dari ampas tebu dengan kertas dari eukaliptus teman-teman. Nah, yang pertama yaitu gramaturnya di sini sama ya teman-teman, 120 GSM, dan untuk ketebalannya eukaliptus ini memiliki nilai ketebalan lebih tinggi teman-teman, yaitu sekitar 2,4 mm dibanding dari kertas ampas tebu sekitar 2,1 mm. Jadi di sini dapat dikatakan eukaliptus ini memiliki nilai bulky yang lebih bagus dibanding kertas ampas tebu. Sedangkan untuk opacity eukaliptus juga lebih bagus daripada ampas tebu sekitar 90,7%, sedangkan ampas tebu 87,6%. Untuk porosity-nya eukaliptus paper porosity-nya lebih rendah teman-teman, yaitu sekitar 2,41, sedangkan sugarcane paper 6 teman-teman. Nah, untuk tearing resisten atau kekuatan sobek, eukaliptus paper memiliki kekuatan sobek yang lebih rendah daripada kertas ampas tebu. Pada eukaliptus paper kekuatan sobeknya itu 14,43, sedangkan pada kertas ampas tebu sekitar 19,1. Nah, untuk wet tensile strength eukaliptus juga memiliki wet tensile yang lebih bagus teman-teman. Jadi wet tensile strength ini kekuatan tensel pada saat basah teman-teman. Eukaliptus paper sebesar 0,4, sedangkan sugarcane paper 0,2. Untuk dry tensile strength atau tensile strength kering itu eukaliptus lebih tinggi teman-teman, hampir 2 kali lipat ya. Eukaliptus 8,5, sedangkan kertas ampas tebu 4,8. Saya ambil dari penelitian Isabella Di Paula tahun 2019. Nah, produksi kertas menggunakan ampas tebu ini memiliki beberapa keuntungan teman-teman. Yang pertama yaitu cocok digunakan untuk paper mill atau pulp mill dengan skala besar teman-teman, karena kan tidak mungkin digunakan kertas ampas tebu ini 100%, maka perlu dimix dengan fiber lainnya atau fiber sumber kertas itu seperti NBKP, LBKP, recycle fiber dan lain-lain. Nah, ini juga dapat atau dikombinasikan dengan sugar mill atau pabrik gula, karena kan kita tahu pabrik gula kan hanya beroperasi sekitar 3-4 bulan dalam 1 tahun. Oleh karena itu, apabila setelah proses produksi gula itu dapat dilanjutkan dengan proses produksi kertas teman-teman. Jadi ini akan menghemat tenaga, juga menghemat tempat teman-teman, jadi lebih efisien. Nah, yang ketiga yaitu good economic benefit, yaitu keuntungan ekonomiknya ini tinggi karena ampas tebu ini harganya jauh lebih murah dibanding dengan serat dari kayu akasia teman-teman. Selain itu juga tidak bertentangan dengan isu global warming ya teman-teman, karena kan kita tahu kalau kertas yang sekarang itu banyak yang menentang teman-teman, karena kan berlawanan dengan efek global warming teman-teman, karena sebagian orang menganggap membuat kertas artinya menebang pohon, padahal kan dari EPP Sinarmas sendiri itu contohnya kita itu menanam sendiri, kemudian kita menebang juga hasil tanaman kita, setelah itu akan kita tanam kembali teman-teman. Nah, kemudian cocok digunakan untuk toilet paper karena tearing resisten yang tinggi, maka cocok untuk toilet paper. Nah, selain kelebihan tadi juga memiliki beberapa kekurangan teman-teman. Yang pertama yaitu bed drainability, yaitu dewateringnya itu susah teman-teman untuk kertas dari ampas tebu teman-teman.
Jadi untuk paper mesin dengan kecepatan tinggi masih kurang cocok teman-teman. Nah, yaitu yang kedua, tidak dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama karena kertas dari ampas tebu ini cepat untuk warnanya ini memudar teman-teman, atau menjadi kuning lah teman-teman. Dan tensile strength ini juga lebih rendah daripada kertas dari wood fiber atau kertas dari serat kayu. Dan kekurangan yang terakhir ini juga brightness dari kertas ampas tebu ini lebih rendah teman-teman dibanding dari serat kayu. Jadi teman-teman, dari penjelasan yang telah saya berikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa ampas tebu ini masih memungkinkan untuk digunakan bahan baku kertas teman-teman, namun masih memerlukan beberapa optimasi baik dalam proses pengolahannya ataupun mencari kombinasi dari komposisi kertas yang akan diproduksi apabila menggunakan ampas tebu teman-teman. Nah, jadi penggunaan ampas tebu ini selain mengurangi limbah ampas tebu yang ada, juga meningkatkan nilai ekonomisnya teman-teman, juga dapat mengurangi kos dalam produksi kertas. Nah, saya rasa cukup video dari saya. Apabila ada pertanyaan atau saran bisa ditulis di komentar ya. Terima kasih, bye bye.